Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Pak Afidatul Asmar, SSOS MSOS. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum. Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum. Makna segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundang-undang. Adapun Pancasila menurut para tokoh pendiri bangsa yaitu 1. Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti sende, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. 2. Noto Negoro. Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. 3. Insinyur Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun. Dengan demikian, Pancasila tidak saja filsafat negara, tetapi lebih luas lagi, yakni filsafat bangsa Indonesia. Adapun definisi undang-undang atau konstitusi, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945, sifat serta fungsinya. 1. Definisi Undang-Undang Dasar dan Konstitusi. Dalam ketatanegaraan, secara harfiah, istilah konstitusi dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk dan diartikan sebagai pembentuk suatu negara. Sedangkan Indonesia menggunakan istilah Undang-Undang Dasar yang disejajarkan dengan istilah Grondwet dari Belanda yang mempunyai pengertian suatu undang-undang yang menjadi dasar suatu negara. 2. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar mempunyai peranan penting sebab merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang berisi aturan atau ketentuan pokok ketatanegaraan. Dalam pembahasan ini tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan deklarasi bangsa dan negara Republik Indonesia, tujuan negara serta bentuk negara Republik Indonesia. 3. Sifat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam teori konstitusi Undang-Undang Dasar dikenal sifat dari undang-undang yaitu luas atau kaku, tertulis dan tidak tertulis. Adapun ciri-cirinya yaitu cara merubah konstitusi. Ada 2 cara mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, Undang-Undang Dasar diubah dengan cara prosedur yang biasa, sebagaimana mengubah dan membuat undang-undang biasa. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar itu memiliki sifat luas. Kedua, perubahan Undang-Undang Dasar yang memerlukan prosedur istimewa, maka sifat Undang-Undang Dasar. Sifat kedua yaitu tertulis dan tidak tertulis. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia tertulis dalam sebuah naskah, sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan
tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal konvensi dalam atau undang-undang biasa. 4. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum membentuk Undang-Undang Dasar ini mempunyai 3 fungsi, yakni fungsi Undang-Undang Dasar sebagai alat kontrol. Dengan fungsi sebagai alat kontrol, Undang-Undang Dasar 1945 bisa menjadi alat untuk mengecek atau menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan di bawahnya sudah sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia atau malah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Fungsi kedua yaitu fungsi Undang-Undang Dasar sebagai pengatur. Dalam fungsi pengatur, Undang-Undang Dasar 1945 berperan mengatur kekuasaan negara, meliputi bagaimana cara menyusun, membagi, dan melaksanakan. Fungsi ketiga yaitu sebagai penentu. Dengan demikian, penentu hak maupun kewajiban lembaga negara, aparat negara atau pemerintahan, dan warna negara harus dirumuskan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukri hamdan min hamdin wa tidak mahu karim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama wa jalal ikram wa sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, perkenankan saya atas nama Muhammad Raihan Zaki dari kelompok 2 mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan judul makalah Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Adapun materi yang ingin saya bawakan ialah materi kedua dari kelompok kami, yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, poin pertama yakni Undang-Undang Dasar 1945. C. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 ialah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan yang terdiri atas 4 alinea, batang tubuh yang terdiri atas 37 pasal yang dikelompokkan dalam 16 bab, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan umum dan penjelasan khusus, yaitu penjelas pasal demi pasal. Undang-Undang Dasar merupakan dasar tertulis yang bukan satu-satunya hukum dasar. Di sampingnya masih ada hukum dasar yang tertulis. Undang-Undang Dasar bersifat singkat. Sifat singkatnya itu dikarenakan antara lain sebagai berikut. Yakni poin pertama yaitu Undang-Undang Dasar itu sudah cukup apabila membuat aturan-aturan pokok saja. Aturan-aturan pokok saja yang hanya membuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah dan lain-lain dalam penyelenggaraan aturannya. Kedua, Undang-Undang Dasar yang singkat itu menguntungkan bagi negara seperti Indonesia yang masih harus berkembang, harus hidup secara dinamis, dan masih akan terus mengalami perubahan. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi perjuangan bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok-pokok kaidah yang menjadi landasan dan peraturan hukum yang tertinggi bagi hukum-hukum lainnya, termasuk hukum dasar dan maupun hukum yang tidak tertulis atau secara konvensi. Adapun pokok-pokok kaidah negara fundamental itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut, yakni dasar pembukaan negara, yang mana menjadi tujuan negara 145. Pada bunyi alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah. Adapun alinea kedua yang menunjukkan kebangsaan dan penghargaan kita atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Dan adapun alinea ketiga yang menjadi motivasi real dan material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Dan pada alinea keempat yang merumuskan
merumuskan dengan padat sekali tujuan dari prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa. Untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan kemerdekaannya. Poin ketiga yakni pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yakni ada 4 pokok penting. Pertama, pokok pikiran yang menunjukkan persatuan dengan pengertian yang lazim. Kedua, pokok pikiran yang atas kesadaran bahwa manusia Indonesia memiliki hak dan kewajiban bersama untuk menciptakan keadilan sosial kepada bangsa. Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan menyelenggarakan negara untuk memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Poin keempat yakni hubungan pokok-pokok pikiran. Keempat, hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni dapat ditinjau dari pengertian yang tergantung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, dapat juga ditinjau dari pokok-pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ketiga, dapat juga ditinjau dari hakikat kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusna Wahyuni akan melanjutkan materi, yaitu sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, negara Indonesia dan negara hukum. Yang ketiga, sistem konstitusional. Yang keempat, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kelima, presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertinggi. Keenam, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Ketujuh, menteri negara ialah pembantu presiden. Kedelapan, Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya yaitu kelembagaan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut dengan MPR. Yang kedua, Negara Perwakilan Daerah atau biasa disebut dengan DPR. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden. Keempat, Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut dengan DPR. Kelima, Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disebut dengan KPU. Keenam, Bank Sentral. Ketujuh, Komisi Yudisial. Kedelapan, Badan Pengawas Keuangan atau biasa disebut dengan BPK. Kesembilan, Mahkamah Agung atau biasa disebut dengan MA. Yang terakhir yaitu Mahkamah Konstitusial. Maka dari itu, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia turun-temurun. Dengan demikian, Pancasila tidak saja filsafat negara, tetapi lebih luas lagi, yakni filsafat bangsa Indonesia. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.